Terima kasih waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil tugas saya di mata kuliah psikolinguistik. Saya membahas tentang neurolinguistik atau biologi dan bahasa. Di dalam neurolinguistik ada 8 bagian yang perlu disajikan. Yang pertama, menjelaskan tentang batasan neurolinguistik. Yang kedua, menjelaskan tentang dua sisi otak manusia. Yang ketiga, menjelaskan tentang kemampuan otak dan keterampilan berbahasa. Yang keempat, menjelaskan hubungan bahasa dan pikiran. Yang kelima, menjelaskan tentang struktur kejiwaan. Yang keenam, menjelaskan tentang kreativitas berbahasa. Yang ketujuh, menjelaskan tentang motivasi berbahasa. Dan yang terakhir adalah menjelaskan tentang gangguan berbahasa. Saya akan memaparkan 4 bagian atau 4 topik dalam video ini. Yang pertama, tentang batasan neurolinguistik. Kedua, tentang dua sisi otak manusia. Ketiga, tentang kemampuan otak dan keterampilan berbahasa. Dan yang terakhir, tentang hubungan bahasa dan pikiran. Pertama adalah batasan neurolinguistik. Untuk mengetahui kemampuan dan proses mental manusia dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya yaitu melalui bahasa. Ada juga sarana atau cara lain yang dapat dilakukan, yaitu dengan meneliti otak manusia. Namun hal itu mungkin sangat sulit untuk dilakukan. Neurolinguistik ini merupakan gabungan dari dua bidang keilmuan, yaitu neurologi dan linguistik. Neurologi merupakan cabang dari ilmu kedokteran yang menangani tentang kelainan pada sistem saraf yang berpusat pada otak. Sedangkan linguistik adalah ilmu yang mengkaji tentang kebahasaan. Menurut Gusti Sastra tahun 2010 halaman 9, neurolinguistik adalah suatu bidang kajian dalam ilmu linguistik yang membahas struktur otak yang dimiliki oleh seseorang di dalam memproses bahasa, termasuk di dalamnya yaitu gangguan dalam memproduksi bahasa. Neurolinguistik adalah bisa juga dikatakan sebagai suatu bidang ilmu yang memproses otak dalam merekam dan membentuk bahasa. Otak manusia terbagi menjadi dua, yaitu otak kanan dan otak kiri. Otak ini juga menciptakan konsep berbahasa dan daya nalar untuk apa yang diucapkan oleh manusia. Pada neurolinguistik dibahas tentang kaitan antara penerapan bahasa dan kejiwaan atau tentang otak atau saraf dari manusia. Dan neurolinguistik secara khusus memberikan perhatian terhadap struktur otak yang secara normalnya diperoleh oleh manusia untuk memproses bahasa. Beberapa hal yang menjadi pusat perhatian dalam pembahasan neurolinguistik. Yang pertama, kerusakan pada otak. Kerusakan pada otak sangat berpengaruh terhadap usaha seseorang dalam memproses bahasa. Sedangkan jika organ lain memiliki kerusakan misalnya seperti paru-paru, jantung, hati, ginjal, dan lain sebagainya, itu tidak terlalu berpengaruh pada fungsi bahasa. Hal ini menandakan bahwa otak adalah suatu organ fisik yang sangat berperan dalam memproses bahasa. Kerusakan otak akan mengakibatkan disfungsi khusus bahasa atau yang dikenal dengan afasia. Yang kedua adalah kerusakan pada otak bagian sebelah kiri. Itu juga sangat menyebabkan sulitnya untuk memproses bahasa. Walaupun mampu mendengar ujaran yang dituturkan oleh seseorang, namun kerusakan otak sebelah kiri bisa membuat orang lain gagal di dalam memahami apa yang disampaikan atau apa yang diujarkan oleh seseorang. Pada umumnya, kerusakan otak di sebelah kiri atau yang biasa dikenal dengan hemisfer atau belahan otak kiri
sangat bertanggung jawab terhadap suatu tugas khusus, di antaranya termasuk pemrosesan bahasa, sedangkan hemisfer kanan bertanggung jawab terhadap kemampuan lainnya seperti pengendalian jarak. Yang ketiga adalah kerusakan otak bagian depan. Juga sangat mempengaruhi terhadap rangsangan untuk berbicara dan menulis. Kerusakan pada bagian belakang otak berpengaruh pula terhadap rangsangan linguistik untuk mendengar dan membaca. Belahan otak yang berbeda bertanggung jawab terhadap fungsi mental yang berbeda. Oleh karena itu, kerusakan pada otak bagian sebelah kiri berpengaruh terhadap pemahaman bahasa. Yang keempat adalah kerusakan otak juga sangat mengganggu kemampuan seseorang dalam memahami indera perasa. Selain kemampuan memproses bahasa, misalnya mengenai aroma durian, aroma jeruk, dan lain sebagainya. Juga dalam penggerakan biasanya seperti menjilat bibir dengan perintah atau berbicara dengan jelas, itu disebabkan oleh kerusakan otak. Selain mengakibatkan tidak berfungsinya bahasa, berkemungkinan juga akan mengganggu kemampuan seseorang dalam memahami indera perasa. Untuk melakukan penggerakan secara tidak sengaja atau secara spontan dan juga untuk menghasilkan tuturan dengan jelas. Maka oleh karena itu marilah kita saling menjaga kegunaan dari saraf otak kita, baik itu otak kanan, otak kiri, otak di bagian depan maupun di bagian belakang, karena itu sangat mempengaruhi seseorang di dalam memahami bahasa. Dan masih ada juga hal-hal lain yang bisa dipengaruhi ketika kita memiliki kerusakan pada bagian otak. Pembahasan yang kedua adalah dua sisi otak manusia. Otak merupakan benda putih yang lunak yang terdapat di dalam rongga tengkorak yang menjadi pusat saraf. Otak juga merupakan benak atau alat untuk berpikir. Karena berkaitan dengan berpikir, di dalam bahasa Indonesia dikenal dengan idiom otak. Misalnya ketika seseorang tidak bisa berpikir dengan baik, maka sering dikatakan sebagai orang itu memiliki otak udang bodoh atau memiliki otak udang yang biasanya disebut sebagai bodoh, atau disebut juga otak-otakan atau orang yang suka berbuat seenaknya saja. Kompetensi dan performasi berbahasa merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh otak. Otak bekerja karena mekanisme saraf. Ilmu tentang urat saraf atau neuron dan penyakit pada urat saraf atau neurosis serta gangguan saraf atau neurotik disebut neurologi. Fierce dan Hitzing tahun 1974 membagi otak manusia menjadi dua bagian, yakni hemisfer kiri dan hemisfer kanan. Kedua sisi otak itu masing-masing mempunyai fungsi khusus dan tentunya berbeda-beda. Hemisfer kanan digunakan sebagai pusat untuk mengawasi kesadaran letak tubuh dan anggota badan lainnya, serta tugas-tugas mengenai ruang. Juga bertugas untuk mengawasi suara. Hemisfer kiri digunakan sebagai pusat kemampuan berbicara. Broca pada tahun 1891 menyebut bahwa kemampuan berbicara berpusat pada otak sebelah kiri atau hemisfer kiri. Bagian ini terkenal dengan sebutan daerah Broca, yaitu berfungsi menguasai ujaran. Ada 4 faktor dasar ujaran. Yang pertama, sebuah ide. Yang kedua, hubungan konvensional ide dan kata. Yang ketiga, cara pengandengan gerak artikulasi dengan kata. Yang keempat, penggunaan alat-alat artikulasi. Pembahasan yang ketiga adalah kemampuan otak dan keterampilan berbahasa. Menurut Porter tahun 2000 halaman 16-20,
Otak manusia mempunyai 3 bagian dasar. Yang pertama, batang atau otak reptil, kedua sistem limbik atau otak mamalia, dan yang terakhir adalah neokorteks atau otak berpikir. Masing-masing bagian tersebut berkembang pada waktu yang berbeda dan mempunyai struktur saraf tertentu dan mengatur tugas yang dilakukan. Misalnya, otak reptil mengatur fungsi motorik sensorik dan kelangsungan hidup, sedangkan otak mamalia mengatur perasaan, emosi, memori, bioritmik, dan sistem kekebalan tubuh. Dan otak berpikir mengatur cara berpikir intelektual, penalaran, perilaku waras, bahasa, dan kecenderungan yang lebih tinggi. Kita bisa melihat pada gambar di samping bahwa ada 3 bagian dasar dari otak. Yang paling pertama mengenai reptilia yang memiliki fungsi motor, kelangsungan hidup, hadapi atau lari. Yang kedua mamalia yang bisa mengatur tentang perasaan atau emosi, memori, bioritmik atau kekebalan tubuh yang dimiliki oleh manusia. Dan yang terakhir adalah neokorteks yang bisa mengatur tentang cara berpikir intelektual, penalaran, perilaku waras, bahasa atau kecerdasan yang lebih tinggi yang dimiliki oleh manusia. 3 bagian otak tersebut dibagi menjadi 2 belahan, yaitu belahan kanan dan belahan kiri. 2 belahan ini lebih dikenal sebagai otak kanan dan otak kiri. Eksperimen terhadap 2 belahan otak tersebut telah menunjukkan bahwa masing-masing belahan bertanggung jawab terhadap cara berpikir dan masing-masing mempunyai spesiasi dalam kemampuan tertentu. Walaupun ada beberapa persilangan dan interaksi antara kedua sistem otak tersebut. Jadi bisa kita lihat di gambar di samping bahwa itu menunjukkan bahwa otak manusia sudah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu otak kiri, otak kanan, atau juga bisa dikatakan sebagai belahan kiri dan belahan kanan. Menurut Nickerson tahun 1985, otak mengendalikan setiap gerakan, aktivitas atau kegiatan manusia. Kegiatan menulis dan berpikir lebih banyak dikendalikan oleh belahan otak bagian kiri. Hal ini dapat dilihat dalam skema daerah dominasi otak kiri dan otak kanan di dalam penjelasan berikut ini. Nah, jadi inilah yang menjadi dominasi atau tugas dari otak kiri dan otak kanan. Yang pertama, otak kiri adalah intelektual, sedangkan otak kanan yaitu intuitif. Artinya otak kiri itu adalah pusat daripada pikiran yang atau penalaran manusia. Kedua, mengingat nama. Nah, jadi otak kiri itu sangat mudah untuk mengingat nama, sedangkan otak kanan yaitu mengingat wajah. Nah, seringkali juga kita sebagai manusia terkadang kita mengenal seseorang, kita hanya bisa mengenal wajahnya, namun kita tidak mengetahui siapa namanya. Jadi ketika itu terjadi di dalam diri kita, maka yang bekerja yaitu otak di bagian sebelah kanan. Yang ketiga adalah di bagian otak kiri, tanggap terhadap penjelasan dan instruksi verbal, sedangkan otak kanan tanggap terhadap demonstrasi, ilustrasi atau instruksi simbolik. Artinya otak kiri lebih mudah memahami sesuatu ketika dijelaskan, sedangkan otak kanan lebih mudah memahami ketika sesuatu itu diberikan ilustrasi, diberikan contoh atau diberikan gambaran. Yang keempat adalah di bagian otak kiri yaitu percobaan sistematis dan dengan pengendalian, sedangkan otak kanan percobaan acak dan dengan sedikit pengendalian. Nah, artinya otak kiri lebih suka sesuatu yang terstruktur atau yang memiliki sistematis dan disertai dengan adanya pengendalian, sedangkan otak kanan lebih suka melakukan sesuatu yang acak atau yang dilakukan secara acak, secara tidak teratur.
Nah, terkadang juga ketika kita mengerjakan sesuatu, terkadang kita lebih suka mengerjakan sesuatu hal yang mudah dulu baru mengerjakan sesuatu hal yang sulit, atau kita lebih suka mengambil barang-barang secara acak. Maka hal yang terjadi atau organ di dalam otak kita yang bekerja itu adalah otak bagian sebelah kanan. Yang kelima adalah membuat pertimbangan secara objektif, sedangkan di bagian otak sebelah kanan membuat pertimbangan secara subjektif. Yang keenam adalah terencana dan terstruktur, itu di otak sebelah kiri, sedangkan di otak sebelah kanan berubah-ubah dan secara spontan. Nah, jadi otak sebelah kiri ini suka ketika apa yang dikerjakannya itu terencana dan memiliki susunan atau terstruktur, sedangkan otak di bagian sebelah kanan suka mengerjakan sesuatu yang berubah-ubah, atau ketika ada sesuatu yang dia putuskan, dia suka mengambil keputusan secara berubah-ubah atau tidak menetap saja. Dan kemudian bisa juga ada sesuatu gerakan atau ada sesuatu ide yang dia sampaikan secara spontan. Yang ketujuh adalah di bagian otak sebelah kiri, yaitu lebih suka kenyataan, informasi yang dipahami, sedangkan di bagian sebelah kanan lebih suka hal yang sukar atau susah dipahami. Nah, jadi di bagian sebelah otak kiri dia suka untuk menganalisis atau mengetahui hal-hal yang nyata atau informasi yang mudah dipahami. Artinya otak sebelah kiri ini tidak mau untuk bekerja lebih capek lagi, karena kalau misalnya otak sebelah kanan dia lebih suka hal-hal yang sukar, artinya yang lebih menantang. Berikutnya adalah pembaca analisis, sedangkan di bagian sebelah kanan juga pembaca sistematis. Nah, kemudian yang kesembilan bergantung pada bahasa dalam, sedangkan di sebelah kanan bergantung pada kesan. Nah, mungkin seringkali ketika ada seseorang yang menegur kita atau seseorang yang berbicara kepada kita, kita lebih paham ketika dia menyampaikan sesuatu dengan menggunakan bahasa. Tetapi ada juga seseorang yang menegur kita misalnya dengan memberikan kita pukulan, maka di bagian otak sebelah kanan juga itu tugasnya itu dia lebih mudah memiliki rangsangan ketika ada sesuatu kesan yang diberikan. Kesepuluh adalah lebih suka berbicara dan menulis, itu yang menjadi tugas bagian otak sebelah kiri, sedangkan di bagian otak sebelah kanan lebih suka menggambar dan memanipulasi objek. Nah, kemudian di otak sebelah kiri lebih suka tes pilihan ganda, kemudian otak sebelah kanan lebih suka pernyataan terbuka. Artinya otak sebelah kiri ini dia lebih suka hal-hal yang mudah, karena kalau kita lihat pilihan ganda itu merupakan sesuatu hal yang mudah untuk bisa kita kerjakan. Sedangkan otak sebelah kanan dia lebih suka pertanyaan yang terbuka, artinya ketika disampaikan pertanyaan tersebut maka dia lebih mudah untuk bisa menanggapi, menjelaskan apa yang menjadi pertanyaan yang diberikan. Kemudian di otak sebelah kiri kurang baik, sedangkan di otak sebelah kanan baik menginterpretasi bahasa tubuh. Kemudian di otak sebelah kiri juga mudah untuk mengendalikan perasaan, sedangkan di bagian otak sebelah kanan lebih bebas dengan perasaan. Artinya kalau otak sebelah kiri ini menurut saya ini kalau mengenai perasaan ini banyak dimiliki oleh wanita ya, di mana lebih suka untuk mengendalikan perasaan, menggunakan perasaan ketika menyampaikan sesuatu hal. Sedangkan kalau misalnya otak sebelah kanan itu lebih bebas dengan perasaan. Kemudian di otak sebelah kiri jarang menggunakan metafora, sedangkan otak sebelah kanan sering menggunakan metafora. Dan yang terakhir adalah otak sebelah kiri menyenangi pemecahan masalah secara logis, sedangkan otak sebelah kanan menyenangi pemecahan masalah secara intuitif. Artinya otak sebelah kiri ini dia suka untuk memecahkan suatu masalah secara logis yang masuk akal, secara sistematis, terstruktur. Dan otak sebelah kiri juga sepertinya tidak mau untuk repot. Misalnya tadi seperti dia lebih suka untuk pilihan ganda, sedangkan otak sebelah kanan ini dia suka hal-hal yang lebih menantang, hal-hal yang lebih menarik lagi.
Nah, jadi kita bisa melihat di gambar di bawah ini aktivitas otak kiri dan otak kanan manusia, di mana otak kiri tentang logika, otak kanan tentang emosi. Misalnya otak kiri mengenai logika tentang perasaan, tata bahasa, tulis ulang, penelitian, tanda baca, sedangkan di otak sebelah kanan terdapat emosi misalnya semangat, warna, imajinasi, gairah, dan lain sebagainya. Pembahasan yang terakhir adalah hubungan bahasa dan pikiran. Menurut Taiwan Porter, tahun 2000 halaman 180, hal pertama yang perlu ditanamkan dan dipelajari adalah bagaimana kembali belajar cara bercerita apa adanya dari masa anak-anak. Dengan demikian, dalam pembelajaran menulis diperlukan cara-cara untuk menyalurkan proses pemikiran kreatif. Artinya, di dalam hubungan antara bahasa dan pikiran, hal yang umum yang harus dimiliki oleh anak-anak yaitu bagaimana anak-anak bisa bercerita dengan baik, kemudian bagaimana caranya bisa menulis sehingga apa yang dia pikirkan dia bisa tulis melalui atau menggunakan bahasa. Sehubungan dengan besarnya potensi siswa untuk menulis, Porter dan Mike tahun 1990 halaman 80 mengatakan pendapatnya bahwa pikiran anak adalah tempat penyimpanan ide-ide yang bergejolak, panas, mendidih, yang meletup-letup untuk dapat bebas keluar. Misalnya, bendungan yang menahannya adalah hambatan bagi anak-anak untuk menulis. Begitu kuat bendungan, maka ia benar-benar menghambat anak untuk menggores penanya di atas kertas dan memulai menulis. Tetapi kita harus tetap berusaha karena tidak mengalirnya ide-ide pada anak-anak bukan berarti ia tidak mempunyai ide. Artinya di masa anak-anak disitulah anak-anak bisa memiliki kreatif dan penalaran yang lebih pesat atau yang lebih cepat. Artinya anak-anak bisa lebih mudah untuk mengungkapkan ide-ide yang dia miliki. Tetapi di lain sisi juga ada juga anak-anak yang mungkin tidak mudah untuk menyampaikan apa yang dia pikirkan, ide-ide apa yang dia pikirkan. Namun hal itu tidak sangat berpengaruh karena setiap anak memiliki pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Menulis adalah salah satu di antara kegiatan mental manusia yang paling rumit. Untuk itu, agar menghasilkan suatu tulisan, penulis harus mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, membuka ingatan untuk menyusun sesuatu yang diketahui. Artinya ketika kita menulis, maka kita harus membuka atau kita harus mengetahui apa dulu yang hendak kita tulis, kemudian mengkaji ulang informasi yang dihasilkan dan alih bentuk dalam bentuk ujaran atau tulisan. Artinya ketika kita mau menulis sesuatu, kita harus mengkaji apa sesuatu yang hendak kita tulis sehingga sesuatu yang kita tulis itu tepat atau sasarannya sesuai. Kemudian menata ide utama, artinya kita juga harus mengatur dari mana kita tulis, dari mana kita memulai sebuah tulisan, apa yang menjadi gagasannya, dan apa yang menjadi simpulan dari hasil tulisan tersebut. Kemudian memperhatikan keseluruhan informasi untuk menemukan fokus atau inti dari tulisan. Kemudian menyusun struktur kerangka kerja untuk mengkomunikasikan pesan, membentuk jaringan kerja pikiran dan bentuk makalah, dan mengevaluasi hasil kerja atau editing. Artinya di dalam juga sebuah tulisan kita bukan hanya sekedar menuangkan gagasan kita, tetapi ada juga tahap-tahap atau langkah-langkah yang harus kita kerjakan. Misalnya mulai dari membuka ingatan atau apa yang hendak kita tulis, kita merancang atau mengkaji apa ide-ide yang hendak kita tuangkan. Kemudian ada juga hal yang paling terakhir yaitu bagaimana kita bisa mengevaluasi hasil kerja atau hasil tulisan yang telah kita buat. Nah, jadi pada gambar atau tabel berikut ada persamaan proses dari menulis dan berpikir. Misalnya proses menulis ada artinya pra menulis,
atau seseorang yang memulai untuk menulis. Nah, dalam proses berpikir adanya ketika seseorang menulis, maka tentu harus ada pengetahuan yang dia ketahui. Kemudian adanya pramenyusun, artinya ada sesuatu hal yang disusun secara sistematis. Nah, sedangkan dalam proses berpikir artinya ketika kita menyusun sesuatu, maka kita harus paham apa yang hendak kita tulis, yaitu adanya pemahaman. Kemudian adanya penulisan di saat kita menulis. Nah, dalam proses berpikir adanya penerapan, artinya ketika kita berpikir maka adanya sesuatu hal yang kita terapkan, yaitu menulis. Kemudian di dalam proses menulis adalah adanya pengumpulan gagasan. Nah, dalam proses berpikir itu dinamakan sebagai analisis. Kemudian di dalam proses penulis adanya revisi, di dalam proses berpikir adanya sintesis. Kemudian di dalam proses menulis adanya penyunting dan evaluasi. Begitu juga di dalam proses berpikir adanya evaluasi, atau ketika kita sudah selesai menuangkan apa yang menjadi gagasan kita di dalam sebuah tulisan, baik itu dalam bentuk teks yang misalnya kita buat dalam bentuk cerita, makalah, di dalam dongeng dan lain sebagainya, maka tetap aja kita harus mengadakan evaluasi baik itu di dalam proses berpikir kita maupun pada hasil proses menulis yang telah kita kerjakan. Berpikir dan menulis adalah proses rekursif ketika orang sering harus mundur dan maju, kemudian diterima secara umum. Kegiatan menyusun karangan dan digambarkan dalam suatu model garis linear yang jelas. Dalam proses menulis, terkadang evaluasi mendahului proses sintesis, analisis mendahului penerapan, dan dua tahap atau lebih proses menulis dilangkahi secara simultan. Kegiatan itu tidak mengubah butir penting, yakni menulis melibatkan semua keterampilan di dalam taksonomi Bloom. Artinya ketika kita menulis, maka tentu ada tahap-tahap yang harus kita dahului. Mungkin dalam proses berpikir kita ketika kita mau menulis, maka yang harus kita tulis yang paling awal misalnya kita harus mengkaji dulu apa yang hendak kita tulis. Namun ketika kita mau melaksanakan kegiatan tersebut, tiba-tiba pikiran kita berubah. Sepertinya yang hendak saya kerjakan ini duluan, sehingga adanya perubahan atau pergesekan dari hal-hal sebelumnya yang telah kita pikirkan. Jadi neurolinguistik ini sangatlah penting untuk kita bisa memahami bersama bahwa di dalam neurolinguistik ini membahas tentang apa yang menjadi hubungan biologi dan bahasa.